warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diskenina Putri dengan NIM 856494281. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru dan saya kali ini ingin membuat video praktikum IPA, yaitu pengamatan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau pada media kapas basah. Nah, kali ini saya dibimbing oleh ibu tutor, yaitu Ibu Siti Zubaida, SPD MPD. Nah, sebelum saya memulai video praktikum IPA saya pada biji kacang hijau dengan media kapas basah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam kehidupan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dalam keadaan semula. Nah, serta dapat diukur secara kuantitatif, misalnya melalui panjang akar atau tinggi batang. Sementara itu, perkembangan adalah proses perubahan menuju tingkat kematangan atau kedewasaan yang ditandai dengan diferensiasi dan spesialisasi sel, jaringan, serta organ tumbuhan, sehingga bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur secara langsung. Nah, lanjut, proses perkecambahan biji ini. Perkecambahan merupakan tahap awal dari pertumbuhan tumbuhan yang diawali dengan aktifnya embrio di dalam biji. Proses ini dimulai dengan penyerapan air oleh biji atau imbibisi yang menyebabkan biji mengembang dan kulit biji melunak. Selanjutnya, enzim-enzim di dalam biji menjadi aktif dan menguraikan cadangan makanan yang tersimpan di dalam kotiledon menjadi zat yang lebih sederhana untuk mendukung pertumbuhan embrio. Nah, kali ini saya ingin membuat video praktikumnya dengan biji kacang hijau melalui media kapas basah yang saya diamkan selama 1 minggu. Mari ikuti saya untuk melakukan kegiatan praktikum ini. Nah, di sini tujuan saya membuat video praktikum ini ialah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau selama 7 hari. Ini adalah alat dan bahan saya untuk membuat kegiatan video praktikum kacang hijau pada media kapas basah. Di sini ada kamera HP untuk dokumentasi, dan di sini ada kacang hijau. Di sini ada plastik untuk menutup dikapnya. Ini ada penggaris untuk mengukur panjang batang akar pohonnya. Di sini ada karet untuk menutup. Ini ada kapas, ini ada air, dan ini adalah cup plastik untuk membuat pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau dengan media kapas. Nah, mari ikuti saya untuk membuat kegiatan video praktikumnya. Nah, yang paling pertama adalah cup plastiknya. Nah, di sini saya ingin membasahi kapas menggunakan air ini, dan kapasnya dimasukkan ke dalam cup plastik ini. Ini kapasnya ya guys. Ini kapasnya kita basahin dulu. Nah, kita masukkan ke dalam cup plastiknya. Kita letak di pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Selanjutnya akan seperti itu terus. Ini saya menggunakan kapas yang untuk ke muka tuh ya guys. Berhubung saya punya kapas ini, dan agar menghemat biaya, kita menggunakan ini aja. Jangan terlalu basah ya. Nanti kalau terlalu basah nggak jadi dia. Ini kita masukkan. Kita taruh
pinggir-pinggirnya dulu aja ya. Setelah itu masih kita buat seperti tadi, tapi agak dingin. Semoga jadi ya guys, semoga jadi. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan biji kacang hijaunya sekitar berapa butir ya guys. Ini biji kacang hijaunya. Kita nggak usah ambil banyak-banyak ya guys. Ini kita geserkan dulu airnya. Kita taruh biji kacang hijaunya, tapi jangan berdekatan. Kita kalau bisa dimasukkan ke sela-selanya guys. Ini banyak nggak sih? Ya. Ini kan ya. Berasi. Nah, dia sudah saya letak seperti ini ya guys nih. Saya sudah letak seperti ini kacang hijaunya, dan kita tunggu dari hari pertama ini saya memulai hari pertama, dan kita lihat seminggu ke depan apakah yang terjadi di tumbuhan biji kacang hijau ini, apakah dia tumbuh, apakah saya berhasil atau saya gagal. Nah, tidak hanya sampai di situ, setelah kita letak biji kacang hijau seperti tadi, dimasukkan ke dalam cup ini dengan kapas basah, kita tutup dengan plastik. Harga plastik sekarang udah agak mahal ya guys. Nah, kita tutup dengan plastik, lalu kita ikat menggunakan karet gelang ya, karet pada umumnya karet aja ya guys. Nampak aja. Sepertinya deh. Nah, sudah jadi. Nah, setelah kita ikat dengan plastik seperti ini agar dia dapat udara, mari kita bolongi atas plastiknya ini agar dia terkena udara. Kita bolongi pakai pena aja boleh kok guys. Bolongi secukupnya aja ya guys, yang penting dia ada sirkulasi udaranya, ada udara masuk. Nah, saya bolongi seperti ini. Ini ada sirkulasi udaranya ya guys. Oke, udah cocok guys. Nah, di hari pertama toge sudah memulai membelah kulitnya menjadi dua dan sudah tumbuh akar. Mungkin ini akarnya sekitar 1 cm ya guys. Ini di hari pertama atau di day 1-nya. Tumbuhan kacang hijaunya sudah menjadi seperti ini. Mari kita lihat di hari keduanya. Nah, ini tampak hari kedua ya guys. Biji kacang hijau sudah mulai tumbuh semuanya, sudah mulai tumbuh batangnya. Di hari pertama belum semua yang tumbuh, dan di hari kedua sudah mulai tumbuh semuanya, namun masih pendek-pendek. Dan panjangnya ini sekitar 1 cm. Kita lihat hari ketiganya seperti apa tumbuhan biji kacang hijau ini. Ini tampak hari ketiga ya guys. Ini hari ketiga, togenya sudah mulai panjang, sudah mulai berukuran 2 cm. Tuh bisa dilihat seperti itu dianya.
Nih guys, ini 3 hari guys. Ini umur toge yang sudah 3 hari, yang batangnya sudah panjang 2 cm. Nah ini sampai hari keempat, batang toge sudah mulai panjang, dan ini ukurannya sudah mulai sekitar 4 atau 5 cm. Nah ini hari keempatnya, dan sudah ada daun. Tapi masih ada juga toge yang baru akar batangnya setinggi 2 cm ataupun 1 cm. Namun ada 2 toge yang sudah panjangnya sekitar 4 atau 5 cm. Nah ini tampak hari kelima ya guys. Toge sudah mulai berdaun dan akarnya sudah setinggi berapa nih ya guys? Mungkin ada sekitar 5 cm ya guys. Nanti akan saya ukur menggunakan penggaris. Nih ya guys, sudah yang di bawah-bawahnya ada yang juga baru mau numbuh. Namun ini sudah ada satu batang yang sudah berakar sudah berbatang tinggi seperti ini. Ya guys, kelihatannya. Nah ini tampak hari ke-6-nya, yang tadi masih pendek-pendek sudah mulai meninggi. Nah sudah mulai mengikut ya guys. Ini tampak hari ke-6-nya. Nanti di hari ke-7 akan kita ukur tingginya berapa batang toge ini. Ya guys, kita tunggu hari ke-7 ya guys. Bye. Nah ini adalah pertumbuhan biji kacang hijau di 7 hari. Nah semuanya sudah memiliki daun, dan ada juga yang baru tumbuh ya guys, karena kan saya naruhnya kemarin bukan hanya 1 atau 2, melainkan juga banyak. Jadi di sini ada yang sudah tinggi, ada yang masih pendek, ada juga yang sedang, dan ada juga yang baru tumbuh, dan ada juga beberapa biji yang gagal. Nah di sini mari kita ukur menggunakan penggaris yang seperti saya sediakan kemarin. Kita ukur panjang batang biji kacang hijau ini. Nah di sini kita ukur yang paling panjangnya dulu ya guys. Nah di sini yang paling panjang itu menyentuh di angka 16 cm. Nah ini yang paling panjangnya ya guys. Yang nomor 2 paling panjang itu ada di tingginya 14 cm. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya guys, tapi inilah hasilnya. Nah ada juga yang di panjangnya 11 cm, nampak guys. Nah ada juga yang pendek yang di bawah ini. Ini panjangnya sekitar 8 cm. Ada juga yang 10 cm. Nah itu aja sih guys. Ada yang ya 10 cm. Nah di sini intinya panjang batang pohon biji kacang hijau ini, atau bisa kita sebut dengan tauge, itu ada yang 15 cm, 14, 11, 10, dan 8 cm. Nah inilah hasil praktikum IPA saya pada pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Inilah hasil yang saya tunggu selama 7 hari. Nah inilah hasilnya guys. Nah kesimpulan dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ialah biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhannya dan perkembangbiakannya sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang hijau yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun. Terima kasih. I just had to let you know you're